Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kali ini kita akan membahas pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara oleh Presiden Jokowi dan efek buruknya terhadap karir politik Anies Baswedan. Bagaikan gelombang di permukaan air, sebuah langkah dalam percaturan politik akan menimbulkan efek tertentu, langsung maupun tidak langsung. Langkah berefek ini sangat menarik untuk diamati. Apalagi ketika langkah tersebut berhasil memancing para ular beludak yang awalnya sudah bersiap menerkam dan menyerang dari balik semak. Seperti menyaksikan mancing mania dengan hasil tangkapan ikan besar sesuai harapan. Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari DKI Jakarta masih jadi topik yang hangat di berbagai media. Bangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara kini mulai terlihat. Salah satunya adalah proses pembangunan fisik bendungan Sepaku Semoy yang ada di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara yang terpantau masih berlangsung pada Selasa. Artinya, bisa dipakai oleh para lawan politik Presiden Jokowi sebagai amunisi untuk menyerang beliau. Bisa pula sebaliknya, dipakai oleh kubu Presiden Jokowi untuk mengetahui bagaimana strategi lawan. Itulah yang terjadi. Bahkan lebih dari itu, efeknya cukup fatal terhadap karir politik Anies. Kita fokus pada soal pemilihan Kepala Otorita IKN. Seperti yang kita ketahui bersama, pemimpin Ibu Kota Negara yang baru tidak sama dengan pemimpin daerah lainnya. Levelnya kurang lebih seperti gubernur, namun tidak dipilih melalui pemilu, melainkan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Apapun cara pemilihannya, jabatan sebagai Kepala Otorita IKN merupakan jabatan yang prestisius. Karena keberhasilannya akan dinilai dan diapresiasi, bukan hanya oleh Presiden, namun juga publik di Indonesia dan dunia. Namanya juga pemimpin Ibu Kota Negara, kan? Posisi Indonesia saat ini sangat terpandang di dunia. Terlebih dengan kepemimpinan Indonesia di negara-negara G20. Keberhasilan pemimpin IKN dengan sendirinya akan berpengaruh pada kekuatan politis partai yang mengusung pemerintah. Ini memang sudah otomatis ya, tidak bisa di-stop atau dibelokkan. Efek positif akan menjalar dari pemimpin IKN ke presiden dan ke partai politik pendukungnya. Urusan IKN memang akan berpotensi jadi panggung politik yang megah dan besar bagi Presiden Jokowi dan koalisi partai pendukung pemerintah. Oleh sebab itu, kita melihat sendiri bagaimana beringasnya para lawan politik Presiden Jokowi menyerang pemindahan Ibu Kota Negara. Dari tuduhan bahwa IKN itu dibuat khusus untuk diduduki Cina dan menjadi Beijing baru, lalu penyebutan lokasi IKN sebagai tempat jin buang anak dan tempat para makhluk halus, menghina lokasi dan para penduduk aslinya. Kemudian petinggi Partai Demokrat yang juga ex-napi koruptor, Andi Malarangeng, mempersalahkan bentuk otorita dalam pengelolaan IKN. Mempermasalahkan dan mempersalahkan ya, kayak dia udah paling benar aja. Dan tak ketinggalan, Rocky Gerung dengan sok iya menyebut IKN akan menjadi proyek mangkrak. Tentu saja mereka yang bersuara nyaring ini sebenarnya hanya iri, karena kubu mereka tidak mampu menghasilkan proyek prestisius seperti IKN. Soal pemindahan Ibu Kota Negara sudah ada kok sejak era pemerintahan SBY. SBY sendiri menceritakan bahwa waktu itu mereka hendak memindahkan ibu kota ke kawasan Jawa Barat, jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari Jakarta. Rencana yang kemudian dibatalkan karena menurut SBY anggarannya sangat besar, sementara banyak sasaran pembangunan lain yang lebih mendesak. Cuma mindahin ke Jawa Barat gitu ya. Bikin Wisma Atlet saja mangkrak, gimana sanggup memindahkan Ibu Kota Negara? Maksud dia sih menyindir biaya besar, malah jadi bahan tertawaan, karena makin ketahuan ketidakmampuannya. Kembali ke soal pemimpin IKN. Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa yang dipilih adalah tokoh non-partai. Secara logika, ini sangat tepat agar Kepala Otorita IKN akan terfokus pada pekerjaannya semata, tanpa perintilan pesan-pesan partai.
Ini juga untuk meminimalisir persaingan di antara partai koalisi. Enggak ribet dan fokus kerja. Tentunya Presiden Jokowi juga tidak ingin kepala otorita IKN nanti ditarik-tarik ke ranah politik oleh para lawan politiknya. Sejak awal, perilaku jelek ini sudah tercium. Di sini saya memuji manuver cantik Presiden Jokowi dan PDIP, yakni dengan mengeluarkan nama-nama calon kepala otorita IKN sejak bulan Oktober tahun lalu. Di antara nama-nama yang disebut langsung oleh Presiden Jokowi, terdapat nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nama Ahok kembali disebut oleh PDIP pada akhir Januari tahun ini. Nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai calon kepala otorita IKN yang diajukan oleh PDIP kepada Presiden Jokowi. Dalam dunia politik, nama Ahok ini bagai bumbu penyedap super paten berbau wangi membahana. Begitu disebut, keluarlah para ular beludak dari semak-semak. Rocky Gerung, yang awalnya meramal proyek IKN akan mangkrak, begitu mendengar nama Ahok, lalu tiba-tiba saja mengusulkan Anies untuk menjadi kepala IKN. Loh, katanya IKN bakal mangkrak, kok malah minta Anies jadi pimpinan IKN? Karena posisi kepala IKN itu merupakan posisi strategis yang berpotensi mendongkrak elektabilitas Anies di mata publik dan partai politik. Itu alasannya. Entah siapa yang mengorkestrasi. Ada 3 pengamat politik yang juga sama-sama menyebut bahwa Anies adalah sosok yang paling cocok menjadi kepala IKN. Ujang Komarudin menyebut, jangan sampai Presiden Jokowi memilih orang yang kontroversial, pernah dipidana, dan bermasalah. Dia menilai Anieslah yang mampu. Begitu pula pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga sama-sama menganggap Anies layak jadi pemimpin IKN. Bahkan Deddy Kurniasyah menyebut apabila Anies terpilih sebagai kepala IKN maka akan mempengaruhi konstelasi politik nasional. Tidak lupa menyebut bahwa Anies bagus buat posisi tersebut. Lucu ya, bisa-bisanya sama gitu. Untuk menyediakan rumah murah, toilet bagus, dan air minum buat seluruh warga Jakarta saja, Anies nggak sanggup. Lah kok disuruh mengelola ibu kota baru? IKN akan dipenuhi dengan infrastruktur baru dan canggih. Sedangkan Anies hanya bisa bongkar pasang trotoar dan bikin JPO khusus di daerah Sudirman Tamrin. Sanggup dan bagus dari Hong Kong. Bisa-bisa para kuntilanak dan jin yang pernah dilihat oleh Edi Mulyadi bakal ngakak bareng. Akhirnya, sampailah pada hari H pelantikan kepala otorita IKN. Dan ternyata, orang pilihan Presiden Jokowi adalah mereka yang memang ahlinya. Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN adalah ahli tata kota dan transportasi, lulusan dari program doktoral perencanaan infrastruktur. Sementara wakil kepala otorita IKN terpilih adalah Doni Rahayu, yang merupakan ahlinya properti dari perusahaan properti terkemuka, Sinar Masland. Kualifikasi lengkap keduanya bisa dibaca di berbagai media ya. Tentunya sangat jauh di atas Anies. Gak bakalan ngomong soal mengalirkan air ke laut itu melawan sunatullah macam Anies. Atau buang-buang anggaran bikin sumur resapan di lokasi yang gak benar dan gak efektif. Apalagi sampai bilang kalau airnya parkir dulu. Rocky Gerung pun tidak berani lagi menyebut Anies lebih baik dari kedua pilihan Presiden Jokowi itu. Makin disebut, Anies makin jomplang dan merosot. Dengan kualifikasi yang kuat dan relevan, kedua pilihan Presiden Jokowi itu bisa jadi akan membuat publik bertanya-tanya. Dan seterusnya, ke-1, mengangkat masing-masing 1, Saudara Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. 2, Saudara Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dan
Bagaimana ceritanya? Seandainya merekalah yang memegang pemerintahan DKI Jakarta sejak 2017. Bisa-bisa Jakarta akan bersih dan tertata rapi mengalahkan Surabaya. Urusan banjir kelar. Urusan anggaran cukup dan efektif. Urusan sampah dan pengolahannya jadi energi juga kelar. Urusan WC warga selesai. Trotoar rapi, sungai dalam dan alirannya lancar. Dan mungkin banyak rumah susun yang terbangun buat para warga. Dan tentunya nggak ada urusan kelebihan-kelebihan bayar. Para pemimpin non-politis yang benar-benar fokus bekerja buat Jakarta dan warganya, tanpa ada embel-embel pencitraan politis. Apalagi persahabatan dengan ormas radikal terlarang. Sungguh sebuah impian yang indah buat warga Jakarta. Kenyataan pahit yang dihadapi warga Jakarta sebenarnya sama pahitnya dengan yang dihadapi oleh Anies. Dalam waktu yang makin mendesak, Anies makin kelihatan boroknya dan makin nampak pencitraannya. Perbandingan dengan kepala otorita IKN, pilihan Presiden Jokowi makin membuka borok Anies. Sudah sangat sulit untuk menutupi borok itu dengan pencitraan, seperti peresmian JPO lagi di kawasan Sudirman. Sementara urusan warga dan kelebihan bayar makin menggunung menuju puncak keruntuhan Anies. Partai politik pun harus berpikir beberapa kali buat mengusung Anies nyapres di 2024. Jangan-jangan begitu kelar jabatannya sebagai gubernur, Anies langsung dijemput KPK. Kan jadi susah urusannya buat partai. Anies pun jadi kartu mati yang sangat sulit buat dihidupkan kembali. Selalu dari kura-kura.